Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel YouTube Ahmadun Marzuki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan dalam menjalankan urusan sehari-hari, dan juga semoga pada bulan Ramadan tahun ini kita semua dapat meningkatkan amal ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya akan membagikan cara mengajar santri yang usianya 3 sampai 5 tahun ataupun baru pertama kali mempelajari atau melihat huruf hijaiyah. Jadi santri-santri ini yaitu tidak tahu sama sekali huruf hijaiyah, dan ini menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang pengajar ataupun guru ngaji. Dan juga bagaimana cara kita atau tantangan kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Karena kita tahu kebanyakan daripada lembaga pendidikan Al-Quran, tempat belajar mengaji, pengajian antara maghrib dan isya, biasanya masuk bulan Ramadan ini sampai lebaran mereka meliburkan santri mereka. Jadi untuk santri yang seperti ini biasanya kita harus memberikan tugas tambahan supaya ketika mereka sebelum bulan Ramadan ini sudah bisa baca huruf hijaiyah, sudah tahu mana A, mana Ba, mana Ta. Seandainya masuk bulan Ramadan ini jangan sampai mereka lupa. Ketika masuk kembali belajar mengaji setelah lebaran ini mereka lupa pelajaran mereka. Yang seharusnya mereka sudah Iqra 3 karena lupa, mereka balik lagi ke Iqra 1. Inilah menjadi tantangan kita sebagai seorang pengajar ataupun guru ngaji. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu itu yaitu lupa. Maka daripada itu, sebelum saya melanjutkan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share video ini agar memberi manfaat bagi orang lain. Di sini saya akan membagikan cara bagaimana kita mengajarkan santri yang baru pertama kali melihat huruf hijaiyah ataupun belajar huruf hijaiyah, dari mereka yang tidak tahu sama sekali sampai bisa baca Al-Quran. Dan ini merupakan amal jariah yang besar bagi kita seorang guru ngaji ataupun sebagai seorang ustadz dalam mengajar ngaji. Mudah-mudahan ini nanti santri bisa mengajarkan ke generasi selanjutnya, dan mudah-mudahan menjadi seorang guru dan mereka bisa mengajarkan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Dan ini merupakan amal jariah bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah membalas ganjaran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk santri yang baru pertama kali belajar mengaji, kami mempersiapkan mereka atau memberikan mereka yaitu buku kotak. Ini buku kotaknya. Dalam buku kotak ini terdapat ada kotak-kotak besar seperti ini. Jadi dalam buku kotak ini kita ajarkan santri untuk menulis huruf A. Misalkan santri tahu bahwa huruf A itu lurus berbaris atas, kita ajarkan santri menulis huruf A lurus baris atas satu lembar penuh. Ini memang tantangan bagi kita karena santri seperti ini biasanya tidak bisa nulis sama sekali. Jangankan menulis huruf hijaiyah, menulis huruf A, B, C saja mereka tidak bisa. Tapi dengan giat kita mengajarkan santri, insya Allah bisa dalam mengajarkan cara menulis huruf hijaiyah. Ketika mereka ini bisa menulis huruf hijaiyah dan mereka bisa hafal huruf hijaiyah bahwa huruf A itu lurus baris atas, tanpa melihat pun kita suruh santri untuk menulis huruf A, mereka akan tahu, oh A itu lurus baris atas. Kita acak pun dimanapun huruf A, baik itu di Iqra 1, halaman 1, halaman 3, halaman 10, ataupun di halaman apapun, mereka tahu bahwa itu adalah huruf A karena mereka sudah terbiasa menulis. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau binatang buruan ini tidak kita ikat, maka binatang buruan ini akan lepas. Wal kitabatu qayyiduhu. Dan tulisan itu adalah pengikatnya. Kalau santri sudah tahu huruf A, Ba, Ta, Sa sampai seterusnya, mereka akan hafal huruf ini tanpa melihat pun mereka bisa menulis. Letak dimanapun huruf A, di halaman berapapun mereka akan tahu bahwa itu huruf A. Berbeda dengan cara kita mengajar ngaji ketika santri itu melihat buku pelajarannya ataupun ikroknya bahwa ini adalah huruf A, ini huruf Ba, ini huruf Ta. Ketika tiba di halaman selanjutnya mereka akan lupa. Mereka tidak tahu lagi bahwa itu adalah huruf A karena huruf A-nya sudah acak-acakan, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping, dan ada yang di tengah. Dengan cara menulis seperti ini, insya Allah santri akan hafal. Tanpa melihat pun mereka akan bisa menulis. Al-ilmu fi sigari kan naqsi alal hajari.
menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kalau santri sudah tahu bahwa huruf A seperti itu, mereka akan selalu ingat sampai kapanpun. Wal ilmu fi sighari kan naqsi 'alal ma'i. Dan menuntut ilmu di waktu besar itu seperti mengukir di atas air. Memang kita ajarkan santri untuk menulis huruf A, ba, ta selanjutnya sampai selesai. Bukan berarti kita tidak mengajarkan santri tetap belajar di Iqra. Di Iqra tetap belajar, di sini pun tetap menulis agar santri itu benar-benar bisa dalam mengenal huruf hijaiyah. Kemudian tantangan kita sebagai seorang guru ngaji dalam mengajarkan santri yang baru pertama kali belajar mengaji, baru pertama kali mengenal huruf hijaiyah. Memasuki bulan Ramadan ini kebanyakan lembaga pendidikan Al-Quran, pengajian antara Maghrib dan Isya, dan tempat belajar mengaji lainnya, yaitu mereka meliburkan santri selama bulan Ramadan dan sampai Hari Raya Idul Fitri. Yang menjadi tantangan kita adalah dikhawatirkan santri ini ketika mereka sebelum libur Ramadan ini mereka sudah tahu huruf A sampai huruf Ya. Ketika mereka masuk libur yang panjang ini yang 1 bulan lebih, mereka akan lupa mana huruf A, ba, ta, dan selanjutnya. Dan ini menjadi tantangan kita sebagai seorang guru ngaji. Jangan sampai santri ini yang seharusnya sudah Iqra 3, yang seharusnya sudah mengenal huruf A sampai Ya, ketika mereka masuk lagi belajar mengaji setelah lebaran, mereka lupa dalam huruf hijaiyah ini. Dan juga kami sebagai seorang guru ngaji, kami menugaskan kepada orang tua untuk mengambil buku kota ini. Jadi buku kota ini kita persiapkan daripada tempat belajar mengaji. Dalam buku kota ini juga kita berikan stempel. Kegunaan stempel ini adalah supaya kita tahu bahwa ini adalah buku kota yang diberikan oleh tempat belajar mengaji. Harapan kita selama Ramadan ini orang tua dan santri dapat menjaga buku kota ini. Buku kota ini memang harganya murah, maka daripada itu dikhawatirkan kalau tidak ada stempel ini orang tua letak sembarangan, tidak menjaga dan lain sebagainya. Karena buku kota ini akan dikumpulkan kembali setelah lebaran nanti. Dan juga yang masih ada stempelnya berarti benar menjaga buku kota ini. Setelah kita berikan buku kota ini kepada wali santri ataupun santrinya, tugas mereka yaitu menulis huruf hijaiyah A sampai huruf Ya. Kalau kita masukkan lam alif dalam huruf itu dan juga huruf hamzah, maka ada 30 huruf. Jadi santri minimal 1 hari santri menulis 1 huruf hijaiyah. Tugas mereka adalah dalam 1 lembar ini ada 11 baris kotak. Maka daripada itu kita dalam 4 baris ini, yaitu baris 1 sampai baris 4, santri diharapkan menulis huruf A, alif berbaris atas. Kemudian 4 baris kedua yaitu baris 5 sampai 8 menulis huruf I, yaitu alif berbaris bawah. Kemudian 3 baris terakhir yaitu baris 9 sampai 11 menulis huruf U, alif berbaris depan. Kemudian masih di kertas yang sama di halaman sebelahnya masih menulis huruf alif juga, bedanya di barisnya. Baris 1 sampai 4 menulis alif, baris 2 di atas yaitu huruf An. Kemudian 4 baris kedua yaitu baris 5 sampai 8 alif berbaris 2 di bawah yaitu huruf In. Kemudian terakhir 3 baris yaitu 9 sampai 11 menulis huruf alif baris 2 di depan yaitu huruf Un. Begitupun selanjutnya di sini huruf Ba, cuma beda di barisnya saja, huruf Ta, Sa, dan seterusnya. Jadi 1 hari santri diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya menulis 1 huruf. Kemudian dalam menulis huruf ini santri diharapkan menulis sendiri, jangan sampai orang tua yang menulisnya, karena orang tua dikhawatirkan orang tuanya pengen anaknya dapat hadiah, jadi orang tua menulis sendiri. Ini sama saja, mohon maaf, membodohi anak sendiri. Yang seharusnya anak bisa menulis huruf A karena orang tuanya yang menulisnya, jadi orang tuanya yang tahu huruf A. Jadi santrinya tidak bisa mengaji, tidak bisa mengenal huruf hijaiyah. Kalaupun orang tuanya ingin mengajarkan anaknya, oh huruf A-nya seperti ini ya nak, tolong ditiru, ditulis sampai sini. Jangan orang tuanya menulis huruf A-nya di kertas ini ataupun di buku ini. Tulislah di kertas lain. Jangan sampai kertas ini ataupun buku ini ditulis orang tuanya ada coretan daripada orang tua. Harapan kita agar santri selama Ramadan ini santri tetap
belajar mengaji hanya saja belajar mengajinya beda. Dan juga kami harapkan juga kepada orang tua untuk mengajarkan santri mengaji juga di rumah. Ini adalah alternatif bagi orang tua yang mohon maaf belum bisa mengajar anaknya mengaji, belum bisa, dikhawatirkan salah dalam mengajar ngaji anaknya. Jadi anaknya cukup menulis huruf hijaiyah selama mereka libur belajar mengaji. Harapannya supaya anak tidak lupa dalam mengenal huruf-huruf hijaiyah. Jadi tugas santri ini yaitu menulis halaman 1 sampai 30. Menulisnya dari depan ataupun dari kanan, dari sini. Jangan sampai menulisnya dari yang ada stempelnya, karena menulis huruf hijaiyah yaitu dari sebelah kanan. Setelah santri selesai, maka setelah lebaran nanti buku ini akan dikumpulkan. Kita nilai santri yang paling lengkap tulisannya, santri yang paling benar tulisannya, dan buku yang masih dijaga, yang masih ada stempelnya. Nanti insya Allah di akhir lebaran kita akan berikan hadiah untuk santri yang paling bagus. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan santri bisa belajar mengaji walaupun mereka tidak belajar mengaji di masjid. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua dalam memperjuangkan, dalam mengajarkan santri belajar mengaji. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.